Ya, hari ini Sabtu tanggal 7 Juni 2025 seluruh penggawa tim nasional Indonesia sudah berangkat ke Jepang untuk melakukan pertandingan terakhir di round 3, teman-teman. Dan sebelumnya seluruh pemain timnas Indonesia mendapatkan hadiah ya dari Pak Presiden berupa jam tangan mewah. Mau tahu hadiahnya seperti apa? Kita lihat videonya. Play. Pada Sabtu pagi, timnas Indonesia berangkat dari hotel menuju ke bandara. Mereka akan terbang ke Osaka, Jepang untuk menghadapi tuan rumah di laga terakhir fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Total 30 pemain akan berangkat ke Jepang hari ini, termasuk Ivar Jenner yang mendapat akumulasi kartu di laga kontra Cina kemarin. Walaupun hasil nanti tidak mengubah apapun, Indonesia tetap mengincar poin ketika melawan Jepang. Sangat penting. Sekali lagi kita sudah diskusi dan kita sudah berbicara secara bersama-sama kaitannya dengan pertandingan kita lawan Jepang. Itu harus betul-betul fight dan kita harus bisa mendapatkan poin di sana. Menurut FIFA Mania, apakah skuad Garuda bisa membawa pulang poin dari Samurai Biru? Ya, mau menang malah tidak akan mengubah posisi Indonesia, akan tetap di posisi 4 dan tetap bisa melaju ke round 4 walaupun misalnya nanti Indonesia mengalami kekalahan pun itu tidak berpengaruh, apalagi kalau misalnya menang ya otomatis Indonesia akan mendapatkan poin lebih banyak lagi ya minimal menahan draw lah kalaupun tidak menang ya. Jam tangan mewah milik timnas dari Presiden Prabowo. Yuk kita bahas. Lagi euforia banget guys setelah kita mengalahkan tim China di laga lanjutan kualifikasi World Cup. Kita kalahkan mereka 1-0 guys. Kemenangan ini patut dirayakan dan besok harinya Presiden Prabowo mengundang timnas Indonesia untuk makan di kediamannya guys. Seperti yang disiarkan oleh Pak Erick Thohir, ada beberapa pemain timnas dan juga pelatihnya juga datang untuk nikmati jamuan dari Pak Presiden. Ada hal yang menarik karena di salah satu pemain timnas yaitu Justin Hubner, dia ada share di Instagram story-nya video yang kelihatan banget ada beberapa jam tangan mewah yang dipegang oleh pemain timnas. Selain Justin Hubner, di videonya juga ada Pratama Arhan, Calvin Verdong, dan beberapa pemain lainnya juga megang jam tangan Rolex. Kemungkinan besar itu pasti pemberian hadiah dari Pak Presiden Prabowo. Sebagai penikmat jam tangan, Koko langsung ngecek dan ternyata itu adalah Rolex GMT versi baru dengan warna Sprite warna hijau hitam guys. Penasaran dengan harganya? Koko kasih lihat dan harga di pasarannya itu sekitar 300 jutaan guys. Jadi hadiahnya ini bukan main-main ya, bukan harga yang murah, ini 300 juta bos. Gimana menurut kalian? Apakah pantas mendapatkan hadiah? Silahkan tulis di kolom komentar. Follow akun ini untuk dapat tips-tips jam tangan yang lainnya. See you on the next video. Wow, fantastis. Hadiah jam tangan mewah seharga 300 juta Rolex. Luar biasa. Dikali jumlah pemain dan ofisialnya atau pelatihnya itu beberapa miliar ya. Bermiliar-miliar itu Pak Prabowo mengeluarkan uang. Tapi nggak apa-apa ya, karena Pak Prabowo itu selain presiden juga beliau seorang pengusaha yang duitnya pasti banyak ya. Dikeluarkan segitu ya tidak ada apa-apanya ya untuk seorang Prabowo presiden kita. OTW 100 besar dunia guys. Inilah poin FIFA yang akan didapatkan King Indo jika menang melawan Jepang nanti. Buset dah guys. Dengan komposisi pemain seperti ini guys ya, tidak dan tidak mungkin guys jika nanti King Indo bisa mengalahkan Jepang di kandangnya. Buset dah. Inilah guys ya poin FIFA yang akan didapatkan guys ya. Jika King Indo menang nantinya melawan Jepang guys, King Indo akan mendapatkan 21,58 poin cuy. Jika imbang nih masih lumayan guys ya, dapat poin juga yaitu 9,08 poin. Namun guys jika kalah guys ya, King Indo hanya dikurangi 3,42 poin. Buset dah, pede nggak sih nanti lawan Jepang guys? Dikarenakan saat ini ranking FIFA King Indo di 117 dunia, jika menang melawan Jepang nantinya kemungkinan akan berada di 108 dunia. Buset dah, doakan yang terbaik guys agar King Indo bisa menang lawan Jepang. Kalau misalnya menang Indonesia lawan Jepang, sudah bisa melompat ke posisi 108 dunia. Oh, luar biasa kalau misalnya menang. Tapi kalaupun draw itu
poinnya masih ada, masih cukup poinnya sekitar 9 poin lagi ya, kalau misalnya mau bisa 3 peringkat mah masih bisa naik gitu. Terus kalau misalnya kalah pun kita cuma kehilangan 3 poin aja ya, sedikit sekali karena kan posisinya Jepang kan jauh di atas Indonesia ya, di belasan 13 atau 14 dunia itu Jepang itu. Timnas Indonesia kembali naik peringkat, yang dimana sebelumnya kita udah naik ke peringkat 117 dunia. Kini kita naik lagi satu peringkat ke peringkat 116 dunia. Hal ini terjadi dikarenakan Timnas Zimbabwe dikalahkan 2-0 oleh Burkina Faso dalam laga persahabatan, dimana Timnas Zimbabwe harus turun satu peringkat ke peringkat 117 dunia, dan hal ini menguntungkan Timnas Indonesia yang bisa naik satu peringkat ke peringkat 116 dunia, yang artinya peringkat FIFA Timnas Indonesia udah semakin dekat dengan peringkat 100 besar dunia. Apalagi jika besok Timnas Indonesia mampu mengalahkan Jepang, maka poin FIFA yang akan didapatkan oleh Timnas Indonesia itu sangat besar guys. Dan jika pun Timnas Indonesia hanya bisa mendapatkan hasil imbang melawan Jepang, maka skuad Garuda tetap akan mendapatkan tambahan poin yang pastinya akan mendongkrak peringkat FIFA Timnas Indonesia. Lumayan ya, tanpa kerja keras poin sudah naik. Kemenangan Timnas Indonesia melawan Cina tidak disenangi media Malaysia ya guys. Media Malaysia sindir Indonesia, modal penalti doang. Media Malaysia onefootball.my mengatakan modal penalti. Sindiran ini sontak menyulut api netizen Indonesia ya guys. Karena gimana pun juga Timnas Indonesia sudah mati-matian berjuang melawan Cina. Indonesia dipastikan lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia ya guys. Sedangkan Timnas Malaysia lagi berjuang di kualifikasi Piala Asia. Sangat jauh berbeda. Tapi nggak apa-apa, kalau memang orang iri itu memang begitu tingkahnya ya guys. Kita abaikan saja mereka dan fokus saja untuk kedepannya. Karena Timnas Indonesia masih sangat bisa untuk lolos ke Piala Dunia. Sedangkan Malaysia sudah ketar-ketir melawan Vietnam. Gimana menurut kalian? Iri tanda tahu ya, dan itulah Malaysia yang selalu nyinyir sama Indonesia. Padahal dia udah dibantai sama Cape Verde gitu 3-0. Sementara Indonesia menang 1-0 ya. Itulah Malaysia yang tidak mau menerima kekalahan dari Indonesia. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.